Teacher. Di sini ada student. Oke, good. Nah, di sini ada siapa nih? Gambar ketiga. Housewife, ibu rumah tangga. Nah, kalau gambar keempat ada siapa nih? Ahli bedah apa bahasa Inggrisnya? Surgeon. Ini ada doctor. Ini satunya ada patientnya, ada pasiennya. Nah, di sini di gambar terakhir itu ada students. They are students. Mereka adalah pelajar. Oke. Nah, di sini kita belajar, we will learn to ask for, kita akan belajar untuk bertanya and give information related to action, garis miring function of people, animals, and things in order to identify, to criticize, or to praise them. Kita akan belajar tentang bertanya dan memberikan informasi related itu bergema ya suara Pak ya? Bergema tak suara Pak? Ya, Pak. Tidak. Pak. Oke, yang lainnya coba ini matikan dulu apa namanya? Mikrofon. Mikrofonnya dimatiin dulu ya. Mikrofon kalian dimatiin dulu biar tidak dekat gemahnya ya. Mikrofonnya dimatikan dulu. Oke. Yang berhubungan dengan action, tindakan, function of people, fungsi orang. Berarti fungsi orang itu pekerjaan orang. Animals, hewan, dan benda-benda in order to identify, dalam halnya untuk mengidentifikasi, untuk mengkritik, ataupun untuk memuji mereka. Nah, di bahasa Inggrisnya. Lihat di sini. We will play the roles of the speakers in conversation. Kita akan play the roles, itu kita akan memainkan peran of the speakers in the conversation. Siapa-siapa yang ada di conversation tersebut. Here are what we will do. Nah, di sini apa yang akan kita kerjakan? First, pertama, we will listen carefully to our teacher. Pertama, kita akan mendengarkan dengan hati-hati. Our teacher itu guru kita membaca the conversation, membaca conversation-nya. Yang kedua, second, we will repeat the conversation after our teacher. Kita akan mengulangi conversation-nya setelah guru. Sentence by sentence, kalimat per kalimat. Then, kemudian, in groups, dalam grup, we will play the roles of the speakers in the conversation. Di dalam grup, kita akan bermain peran apa saja yang ada di conversation tersebut. Oke, dengerin Pak dulu kan. First, pertama, we will listen carefully to our teacher read the conversation. Nah, dengerin Pak dulu berarti kan. Disuruh dengar dulu kita. Di sini ada the first person. Orang pertamanya di situ Miss Mutia. Miss Mutia ini bertanya dengan apa? Mengajukan ngomong dia dengan siswanya. Good morning, kata Miss Mutia ya. Nah, students-nya jawab nih. Good morning, Miss Mutia. Oke, Miss Mutia lagi yang
yang ngomong. Today we are going to learn about jobs. Nah, hari ini kita akan belajar tentang jobs. Di sini adalah pekerjaan. And profession. Professions itu artinya profesi. Nah, oke. Sekarang Benny. Benny, nah, Miss Mutia nanya ke Benny, Benny, what does your father do? Katanya. Benny, apa pekerjaan orang tuamu? Benny menjawab nih, my father is a farmer. Ayah saya adalah petani. He plants and grows rice. Dia plants apa? Menanam dan grows itu membesarkan, rice itu padi. Karena belum ada nasi kan, belum jadi nasi, masih padi, rice. Miss Mutia bilang, jawab lagi, that's great. Wow, bagus. How about you, Dayu? Bagaimana denganmu, Dayu? What does your father do? Katanya. Apa pekerjaan orang tuamu? Oke, Dayu menjawab, he is a teacher. Dia adalah seorang guru. He teaches mathematics in junior high school. Dia mengajar matematika di SMP. Miss Mutia menjawab, that is wonderful. Wow, menakjubkan. Lisa. Nah, sekarang Miss Mutia nanya ke Lisa. Lisa, how about your mother? What does she do? Katanya. Bagaimana dengan orang tua? Apa? Bagaimana dengan ibumu? Katanya. Apa pekerjaan ibumu? Nah, Miss Mutia nanya kepada Lisa. Lisa menjawab, she is a housewife. She takes a good care of us in our home. Dia adalah ibu rumah tangga. He take cares of us. Dia merawat kami dan rumah. Miss Mutia lagi nanya lagi. Oh, that's excellent, jawaban Miss Mutia. What does your mother do, Udin? Katanya. Nanya ke Udin. Apa pekerjaan ibumu, Udin? Udin menjawab, she is surgeon. Dia adalah ahli bedah katanya. She perform operations on her patients. Nah, dia melakukan operasi kepada pasiennya. Miss Mutia menjawab lagi, that is excellent. How about you, Edo? Nah, dia nanya ke Edo sekarang. What do you do? Katanya. Apa pekerjaanmu? Dia nanya ke Edo. I am a student, jawab Edo. Miss Mutia menjawab, that's good. Now, katanya. Ya, bagus katanya. Sekarang, do you want to know your other friends' parents do? Apakah kamu ingin tahu apa pekerjaan orang tua temanmu yang lainnya? Katanya. Yes, we do. Ya, kami mau katanya. Tuh, this is the conversation. Nah, ini adalah conversation mengenai tentang pekerjaan dan profesi. Nah, di sini tadi kan kita lihat di sini. Kita akan belajar bagaimana bertanya, memberikan informasi related itu berhubungan dengan action or function of people. Ini adalah berhubungan dengan fungsi seseorang atau pekerjaan seseorang. Oke. Itu sudah Pak baca tadi. Nah, sebelum itu kita akan lihat dulu ini. Sebentar, Pak stop sharing dulu. Sebentar.
Oke, ini ada Pak presentasi yang lain sebelum kita bahas lebih jauh. Sebentar. Nah, ini. Tampil ini? Tampil nggak di layar kalian? Tampil, oke. Nah, di dalam bab ini juga, di dalam bab 6 ini kita akan belajar mengenai daily activity. Nah, aktivitas sehari-hari seseorang. Oke, in daily life, di sini lihat in daily life, we see people around us doing their activities. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat seorang di sekeliling kita mengerjakan aktivitas mereka. Nah, in this chapter, di dalam chapter ini, we will learn to ask about their activities. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana bertanya tentang aktivitas mereka. And also how to tell them about our activity. Dan juga bagaimana cara kita menceritakan kepada mereka tentang aktivitas kita. Bagian A. Nah, bagian E ini ada simple present tense. Nah, simple present tense. Nih, di dalam itu siapa ada suara itu matikan dulu mic-nya, tolong. Oke. Nah, in simple present tense itu masih banyak yang mau gabung. Tolong mic-nya dimatiin. Oke, stating and asking about people activities usually use simple present tense. Nah, biasanya itu kita itu kalau aktivitas seseorang itu sehari-hari biasanya menggunakan tensesnya itu simple present tense. Here is the pattern. Nah, di bawah ini ada formulanya untuk simple present tense. Present tense itu biasanya digunakan untuk aktivitas kita sehari-hari biasanya itu ya. Nah, bagian pertama for the first section. Nah, oke, bagian pertama for singular subject. Nah, untuk subjek yang single satu orang, single itu satu orang ya, singular ya. He, she, it, singular noun. Nah, subjeknya he, subjeknya she, subjeknya it, atau nounnya ada si kok, bendanya ada satu, atau bisa juga manusianya juga ada satu, itu biasanya itu single. Nah, kalau bentuk positifnya, rumusnya itu adalah subject plus verb one plus s or es plus bla bla bla. Oke, ditambah komplement boleh. Oke, example di sini. He studies English every day. Dia belajar bahasa Inggris setiap hari. Nah, lihat di sini. Awal katanya itu kan di sini lihat rumusnya tadi kan subject plus verb one plus s or es. Nah, di sini kan subjeknya, di sini subjeknya he, verb one-nya study, awalnya dari kata study ini ditambah s or es, ditambah jadi studies bentuknya. Terus plus complement. Complement ini adalah pelengkap English everyday. Nah, kalau bentuknya negative form, rumusnya itu adalah subject plus does plus not. Ingat, kalau dianya subjeknya tadi singular, he, she, it singular noun menggunakan does plus not, kembali lagi verb pertama plus bla bla bla. Nah, jadi dari kalimat ini tadi, dari kalimat he studies English every day menjadi kalau negatifnya he does. Ini sesuai ini, masukkan subjeknya subjek, does-nya masukkan does-nya, not-nya juga masukkan not,
plus verb one, study verb one plus complement, pelengkapnya. Oke, untuk kalimat interrogatif, kalimat tanya. Nah, das-nya untuk kalimat tanya, das-nya ada di depan. Plus subject, plus verb one, plus bla bla bla. Jangan lupa tanda tanya kalau kita membuat kalimat interrogatif. Example, contohnya. Does he study English every day? Does ini berdasarkan rumus tadi duluan. Setelah does itu ada subjek, ini subjeknya he di sini. Terus verb one-nya study English every day. Nah, section kedua, bagian keduanya itu for plural subject. Nah, untuk subjek yang plural, yang banyak. Kecuali I, saya ya. They, mereka. We, kamu. You. We, kita. You, kamu. And I, saya. Nah, kecuali di sini saya itu termasuk itu menggunakan masuk di plural subject kecuali I ya. Jadi kalau dianya subjeknya they, we, you, and I, lihat di sini. Rumusnya lebih gampang lagi, subject plus verb one saja plus complement. Misalnya subjeknya dari tadi kita pakai they misalnya. They study English every day. Tidak ada perubahan untuk kalimat positifnya. Di sini tadi kan dianya orang tunggal tadi kalau dia subjek he, verb one-nya itu berubah jadi ditambah s or es, tapi sedangkan untuk yang subjek they study English every day, dia tidak ada penambahan s dan es-nya untuk subjek they, we, you, and I. Nah, untuk kalimat negatifnya di sini setelah subjek kita menggunakan do, ingat do plus not plus verb one. Contoh di sini kita jadikan yang positif ini kita jadikan negatif. They do not study English every day. Mereka tidak belajar bahasa Inggris setiap hari. Nah, untuk kalimat tanyanya di sini lihat. Untuk kalimat tanya tadi kan kalau untuk singular subject tadi das-nya di depan. Nah, sekarang untuk yang plural subjeknya kita menggunakan do di sini. Do plus subject plus verb one. Contoh, example. Do they study English every day? Apakah mereka belajar bahasa Inggris setiap hari? Nah, itulah patternnya, rumusnya. Nah, di professionnya tadi kan kalian lihat tadi di sini. Ya, di sini profession. Read the following dialogue about asking and responding the questions about profession. Nah, di sini tadi kan kita membahas tentang profesi tadi di percakapan sebelumnya. Nah, sekarang ada percakapan sedikit tentang Tiara sama Denny. Nah, Tiara ngomong ke Denny, Denny, what does your father do? Denny, apa pekerjaan orang tuamu? Denny menjawab, Denny, my father is a teacher. He teaches at elementary school. Tiara menjawab, that's great. Wow, bagus. Jadi tadi kan ngomong, ayah saya adalah seorang guru. Dia mengajar di elementary school adalah SD. Oh, that's great. Bagus katanya. Denny pula menanya dengan Tiara. How about you, Tiara? Katanya. Bagaimana denganmu, Tiara? What does your father do? Apa pekerjaan orang tuamu? My father is a farmer, katanya. Ayah saya seorang petani. He plants and grow vegetables such as carrot and cabbage. Nah, dia itu menanam dan membesarkan sayur-sayuran seperti carrot. Apa carrot? Carrot itu wortel dan
Wortel ya. Kebek apa kebek? Kubis atau that's good. Oke. Nah, from the dialogue above, dari dialog di atas, we know that asking someone profession is using what do sama what does. Jadi, kalau kita ingin menanyakan pekerjaan profesi seseorang, kita menggunakan what do atau juga what does. Ingat tadi, kalau does tadi digunakan untuk singular subject. Untuk subjeknya itu single. Nah, untuk yang do tadi untuk subjeknya plural kecuali I. Nah, kalau kita bertanya itu. Nah, tapi kalau kita stating someone's profession. Nah, ketika kita ngomong pekerjaannya, biasanya kita menggunakan kalimat ini, I am a. Misalnya, I am a student, kan? Kita adalah seorang murid. Atau I am a chef. Saya adalah seorang chef. I make bla bla bla, a food. I make a food. Ya, misalnya kayak gitu kan. Saya membuat makanan. Nah, di sini lihat. Biasanya he is a, kalau biasanya teach di sini berarti dianya teacher. He is a teacher berarti kan kalau kita ngomongin pekerjaannya. He teach English, dia mengajar bahasa Inggris. Ah, kayak gitu. Sini, lihat di sini. Kalau dia cewek, she is a, misalnya engineer, dia adalah seorang insinyur. She work in, di mana? In waskita misalnya, dia bekerja di waskita. Lihat di sini ada gambar. Here are some examples of people's profession or occupations. Nah, ini adalah beberapa contoh tentang profesi atau pekerjaan seseorang. Lihat di sini. Ini ada cewek, di sini ada guru, teacher, and farmer. Nah, ini adalah seorang petani, chef di sini seorang juru masak, doctor, sama engineer. Oke. Nah, untuk section B, kita akan ngomongin tentang people's habit, kebiasaan orang. Habit is a routine of behavior that is repeated regularly. Jadi kebiasaan itu adalah rutinitas atau kebiasaan yang berulang-ulang regularly secara teratur. Here is an example about asking someone's habit. Nah, di sini adalah contoh kita bagaimana kita menanyakan kebiasaan seseorang. Percakapan antara Dina sama Tiara sama Denny lagi. Good morning, Denny. Good morning, Tiara. How are you today? I am doing very well. You are arrived very early. Do you arrive early every day? Yes, I do. I always come to school early. I always leave home at 6 with my father. He will be heading to the market anyway. Denny, why do you often go home too late after school? I clean the classroom before I go home. Do you usually clean the classroom by yourself? No, I don't. It is because Mona, my classmate, is sick. I replace her to do the picket duty. You are so kind. Okay, I will help you to do the picket duty. Thank you, Tiara. You are welcome. Nah, lihat di sini kebiasaan kita. Bagaimana contoh tentang menanyakan kebiasaan seseorang. Oke, Tiara ngomong, good morning, Denny. Selamat pagi, Denny. Good morning, Tiara, katanya. Selamat pagi, Tiara. How are you today? Bagaimana kondisimu, katanya. How are you today? Bagaimana kondisimu? I am doing very well. Saya sangat baik, kata Tiara.
Denny nanya dengan Tiara, "You arrive very early," katanya. Kamu tiba sangat awal, katanya. "Do you arrive early every day?" Apakah kamu selalu tiba lebih awal setiap hari, katanya. "Yes, I do." Ya, katanya. "I always come to school early." Saya selalu datang ke sekolah early, lebih awal, katanya. "I always leave home at 6." Saya biasanya pergi dari rumah itu jam 6 with my father, dengan ayah saya. "He will be heading to the market." Ayah saya itu akan pergi ke pasar, katanya. Jadi, anyway, katanya, ngomong-ngomong, "Denny, why do you often go home too late after school?" Nah, Tiara nanya, "Denny, ngapo sering telat balik ke rumah?" Katanya, setelah sekolah balik ke rumah, "Ngapo sering telat?" Denny jawab, "I clean the classroom." Saya membersihkan ruang kelas sebelum saya pulang ke rumah, katanya. "Do you usually clean the classroom by yourself?" Katanya. "Apakah kamu biasanya membersihkan ruangan itu dengan itu membersihkan sendiri?" Katanya, "ruangan itu," katanya, "by yourself." Membersihkan diri sendiri. "No, I don't," katanya. "Tidak," katanya. "It is because Mona." Ini karena Mona, my classmate, teman sekelas saya, is sick, katanya. Mona itu lagi sakit. "I replace her to do the picket duty." Saya menggantikan dia untuk pekerjaan piketnya, katanya. Oh, Tiara ngomong, "You are so kind," baik nian, katanya. "Okay, I will help you to do the picket duty," katanya. "Saya akan membantu kamu, Denny, untuk mengerjakan piketnya." Denny menjawab, "Thank you, Tiara. You are welcome." Nah, terima kasih, katanya Tiara. Kembali kasih atau sama-sama. Nah, dari teks ini, dari dialog ini, nah, from the dialogue above, dari dialog di atas, we know how to ask about someone is habit. We can use. Nah, untuk kebiasaan seseorang, biasanya kita untuk menanyakan kebiasaan seseorang, biasanya kita menggunakan kata do you always bla bla bla, atau menggunakan kata do you usually. Apakah kamu selalu? Apakah kamu biasanya? Jadi kalau kita ingin menanyakan habit kebiasaan seseorang, kita bisa menggunakan dua kata berikut ini. Nah, now we know stating habit using. Nah, jadi sebelum kita kalau kita menjawabnya, biasanya kita menggunakan always di sini. I always, misalnya she always, he usually, always, seperti contoh di sini kan. Dan lihat di sini. Do you mana-mana ya. Nah, lihat. Do you arrive early every day? Nah, apakah kamu pergi Yes, I always. Nah, sini kan jawab I always come to school early. Bisa juga sedikit. Kayak gitu. Oke, sampai di sini dulu untuk yang animals, what to do animals, sama yang what things are for untuk section selanjutnya. Untuk apa? Untuk pertemuan selanjutnya. Sampai di sini ada pertanyaan untuk bagaimana cara kita menanyakan pekerjaan seseorang. Tadi, how do we ask the profession about someone? Yang kita menggunakan what do atau what does. Do di sini penggunaannya tadi untuk plural subject, sebagai di sini tadi plural subject tadi they, we, you sama I, sedangkan what does di sini sebagai singular subject, he, she, it, singular noun. Oke, terus juga bagaimana cara kita stating someone profession, bagaimana cara kita menjawabnya kalau kita ditanya pekerjaan, misalnya tadi I am a student, I study English, saya seorang murid, misalnya saya belajar bahasa Inggris, saya belajar
mathematics, I study mathematics, kayak gitu. Terus juga kebiasaan seseorang, rutinitas seseorang juga, kita bagaimana kita menanyakan bagaimana, do you use, misalnya kayak gini, do you always come home late? Apakah kamu selalu datang balik ke rumah telat? Ya, misalnya, yes, I do. I always come home late because I help my friends clean the classroom, gitu. Bisa juga gitu. Ya, saya biasanya sering memang pulang ke rumah telat, misalnya saya membantu teman. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum Pak akhiri. Kita juga hampir 1 jaman sudah. Is there any question so far? Ada pertanyaan sejauh ini? Kalian juga bisa lihat di buku, lihat di sini, presentasikan sekarang, lihat di sini. Itu Pak menggunakan buku lain, tapi kalau kalian menggunakan buku kalian di sini, lihat di sini. Nah, sini bagaimana kalau kita menanyakan pekerjaan. That's great. What does your father do? Nah, di sini lihat ya. Buku paket ini kelas 7. Buku paket itu. Ada. Ya, ya. Oke, di sini lihat. Nah, di sini masih pekerjaan galuh, banyak nian tapi intinya cuma siko. Nah, lihat di sini. Saya yang Pak jelaskan. Now we know to ask about someone job and profession. We ask what do, what does. Nah, untuk state someone job and professionnya, I am a bla bla bla, I bla bla bla. He is a bla bla bla, he bla bla bla. Nah, kayak gitu. Nah, ini juga yang tadi habitual. Nah, kebiasaan tadi. Good morning, Benny. Gimana sih? How are you today? I'm doing very well. You arrive very early. Do you arrive early every day? Yes, I do. I always come to school early. I always leave home at 6. I don't want to be late. Benny, why do you clean the classroom by yourself? Benny jawab, there is not here. She's late. Don't worry. I'll help you to clean the classroom. Thank you, Siti. You always help others people. You are welcome. Kalau di buku ini kan terlalu banyak conversation. Kalian bisa baca sendiri conversationnya. Tapi yang jelas intinya itu questions and answers-nya. Bagaimana cara kita bertanya untuk habitual tadi. Do you arrive? Do you always? Kayak gitu loh. Nah, di sini ya. Now we know to ask someone related to her or his habit. We ask, do you always? Do you usually? Kita menjawabnya juga, misalnya habitual kita, I always, bla bla bla. He, she always, he usually. Oke, jelas ya? Oke, bentar.